Oke, salam semuanya. Shalom. Iya, selamat datang, selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Hari ini kita bersyukur kembali datang di hadirat Tuhan kita. Kita akan terus menyembah Dia, kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Untuk itu mari hari ini berikan hatimu. Mari nyanyikan pujian bagi Tuhan kita karena Dia baik buat kita semua. Bila hari ini kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu mari nyanyi dengan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan alami perjumpaan dengannya. Amin. Haleluya. Menyembahmu di
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan, sehingga hari ini Tuhan kami boleh datang di hadirat-Mu. Bapa, kami menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan dalam hidup kami Bapa. Karena Engkau Tuhan satu-satunya yang bisa kami percayai, yang bisa kami andalkan. Engkau harapan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan yang terus nyata di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami semua umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu. Biar setiap umat Tuhan yang datang dengan sungguh-sungguh Tuhan, mari Engkau jamah dan Engkau hadir melawat kami semua Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Karena dengan berjumpa dengan Engkau, di sana kami dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan mari Engkau lawat kami semua. Dan kami percayai itu Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Dan Engkau rindu akan terus bersama-sama dengan kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Lawat ibadah kami ini Bapa, dari awal sampai akhirnya. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dan berkuasa. Terpujilah nama Tuhan, kami akan terus bersorak-sorai, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersuka cita karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Kita akan terus bersorak-sorai, kita akan terus bersuka cita, haleluya. Karena Dia Raja, Dia Tuhan yang bertahta, berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Haleluya. Mari umat Tuhan bersorak-sorailah. Amin. Haleluya.
Firman-Mu akan terus nyata di dalam hidup kami. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita nyanyi dari awal, yang wanita saja. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Sekarang yang pria saja, naikkan pujian bagi Tuhan.
akan terus menolong hidup kami Bapa. Di tahun-tahun ke depan yang banyak hal yang kami tidak tahu, tapi kami percaya ada Tuhan yang akan selalu menjaga, melindungi kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, yang mempercayai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini iman kami Bapa, ini harapan kami Tuhan Yesus. Hari ini kami kembali mau mendengarkan suara kebenaran-Mu Tuhan Yesus, yang akan menuntun kami, membawa kami kepada pengenalan yang benar akan Engkau. Berkati hamba-Mu yang memberitakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Semua sehat walafiat. Saya yakin para malaikat di surga bersukacita melihat saudara berkumpul di rumah Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari saudara kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak rintangan, banyak halangan, tetapi saudara sudah ambil putusan berjuang melawan semua halangan dan datang dalam rumah Tuhan ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Tema dari firman Tuhan, pertobatan orang Israel. Kita melihat lebih dulu sejarah singkat bangsa Israel. Yakub cucu dari Abraham memperanakan 12 anak laki-laki yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Di dalam Kejadian 46 ayat 27, anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Kemudian Kejadian 47 ayat 27, maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosyen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Jadi saudara, ketika Yakub tinggal di Kanaan, maka terjadi bala kelaparan yang dahsyat. Dan Yusuf anak Yakub sudah ada di Mesir. Tuhan memakai dia menjadi saluran berkat, mampu menerjemahkan mimpi Firaun yang amat sangat mendebarkan hati itu. Karena Yusuf sanggup menerjemahkan mimpi Firaun, maka Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir, seorang yang berkuasa di tanah Mesir, memerintah bangsa Mesir. Saudara kasih, dan kemudian pada masa itu karena bala kelaparan makin dahsyat, keluarga Yakub disuruh oleh Yusuf pindah ke Mesir. Oleh Firaun mereka diberi fasilitas yang cukup baik, tinggal di tanah Gosyen, tanah yang cukup subur itu. Dan disitulah mulai bangsa Israel, sebab nama Yakub diganti oleh Tuhan menjadi Israel, bertambah terus dari 70 orang terus bertambah. Dan terakhir Alkitab menceritakan ada 600.000 orang laki-laki Israel di Mesir. Jadi jumlahnya dengan wanita dan anak-anak kurang lebih ada 2 juta orang. Namun setelah muncul seorang Firaun dari dinasti yang baru,
tidak mengenal sejarah Yusuf, maka Firaun yang baru ini menganiaya penduduk Israel di Mesir. Mereka dijadikan budak-budak orang Mesir. Mereka diperlakukan tidak adil karena mereka dianggap sebagai golongan minoritas. Nah, saudara, bangsa Israel di negeri ini menderita dan mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan. Ya, mereka berdoa kepada Allah, mereka minta pertolongan dari Tuhan. Lalu Tuhan mengutus seorang bernama Musa. Ya, Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan cara yang ajaib. Sebab awalnya Firaun tidak mengizinkan Israel keluar, sebab mereka menjadi budak-budak di Mesir. Kalau mereka keluar, berarti Mesir kerugiannya besar, kehilangan budak yang gajinya minim sekali. Jadi awalnya Firaun tidak mengizinkan mereka keluar dari Mesir, tetap di Mesir menjadi budak adanya. Namun Allah melalui Nabi Musa dan Harun mengadakan 10 tanda ajaib menghukum penduduk Mesir. Dan hukuman yang paling dahsyat, yaitu yang terakhir, yang ke-10, di mana orang-orang Mesir, anak sulungnya dibunuh oleh malaikat maut, sehingga mereka semua berteriak, izinkan orang Israel pergi meninggalkan Mesir. Kalau tidak, kita semua binasa. Nah, saudara, jadi Firaun mengizinkan orang-orang Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa dan Harun. Saya ingin bacakan ayat yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10. Dari Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau Musa kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara kekasih, itulah awalnya maka Tuhan memakai Nabi Musa dan Harun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Awalnya tidak diberi izin sebab tenaga orang-orang Israel dibutuhkan oleh Firaun, tenaga yang murah, tenaga yang terampil. Mereka ini mempunyai keahlian yang luar biasa. Jadi tidak boleh meninggalkan Mesir. Tapi Allah menggunakan cara yang dahsyat, yaitu hukum yang ke-10, di mana anak-anak sulung Mesir mati mendadak pada malam itu, sehingga mereka mengizinkan Israel keluar dari Mesir.
Perjalanan mereka menuju ke Kanaan itu luar biasa, saudara. 40 tahun lamanya. Dan bangsa ini sudah digembleng tentang Allah yang benar. Banyak godaan, pengaruh-pengaruh bangsa kafir yang mempengaruhi mereka untuk menyembah Baal, menyembah dewa-dewa yang lain. Ya, saudara kasih. Dan sekarang kita berada di zaman Raja Ahab. Ya. Israel dipimpin oleh seorang raja namanya Ahab. Dan Ahab ini kawin dengan perempuan Sidon namanya Isabel. Dan Isabel ini mempunyai agama yang kuat, penyembah dewa Baal. Dan Isabel membawa agama itu ke Israel, mempengaruhi suaminya Ahab supaya menyembah Baal. Menurut Isabel, kemakmuran Israel itu tergantung dari Baal. Baal lah yang memberikan kesuburan. Jadi banyak orang-orang Israel yang selain menyembah Yehova juga menyembah Baal. Malah mereka membuat patung-patung ukiran ditaruh di rumah dan disembah. Sehingga bangsa ini mengalami kemunduran rohani. Saudara-saudara kekasih, saya akan bacakan ayatnya di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 31. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, saudara kekasih, inilah keadaan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Raja Ahab. Jadi agama yang menyembah dewa Baal itu masuk lebih luas lagi, lebih leluasa lagi. Sebab Isabel, ratu yang dinikahi oleh Ahab itu, percaya bahwa Baal itu adalah Allah yang maha kuasa. Sekarang kita melihat, saudara kekasih dalam Tuhan, raja ini mendengar suara dari Tuhan melalui Elia. Elia itu nabi Tuhan yang diutus oleh Allah untuk membina bangsa Israel supaya tetap beribadah kepada Yehova. Nama Elia seperti yang pernah saya katakan artinya God is Jehovah. Ya, Allah adalah Yehova, bukan Baal, tapi Yehova. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Dengan berani, dengan gagah berani, Elia menyampaikan hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel. Dia menyampaikan kepada Raja Ahab,
tidak akan turun hujan beberapa tahun ini. Nah, saudara kekasih, di situ Ahab harus tahu bahwa Baal yang selama ini disanjung tinggi-tinggi, yang dihormati dan dipercayai sebagai dewa yang memberikan kesuburan terhadap tanah Israel itu tidak berkutik sama sekali ketika tanah Kanaan itu tidak turun hujan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun setengah negeri ini tidak turun hujan. Perekonomian makin hancur. Banyak orang-orang yang bangkrut karena tidak ada air. Tetapi Elia selalu dipelihara oleh Tuhan. Awalnya Tuhan memelihara dia di tepi sungai Kerit, dan kemudian pindah ke Sarfat, seorang janda miskin yang memelihara dia karena mujizat Allah yang ajaib. Setelah 3,5 tahun, bangsa Israel mengalami bala kelaparan yang dahsyat itu, maka Ahab dikunjungi Elia. Elia disuruh Tuhan menghadap Ahab. Memang Allah akan menurunkan hujan, tetapi melalui pertobatan orang Israel. Israel yang sudah jauh dari Tuhan, menyembah dewa Baal itu, dan melihat kekeringan, bala kelaparan yang begitu dahsyat, mereka menjadi tawar hati terhadap Baal. Mana itu Baal? Katanya memberikan kesuburan. Ternyata tanah Kanaan menjadi tanah yang tandus karena tidak ada hujan. Mereka mulai bimbang terhadap Baal itu. Ribuan orang mulai bimbang. Mana? Kata Isabel, Baal lah yang memberikan kesuburan. Sekarang buktinya, ya, musim paceklik seperti ini, bala kelaparan seperti ini, dewa Baal tidak bisa berbuat apapun. Nah, saudara kekasih, kemudian kita melihat saudara Elia datang menghadap Raja Ahab, dan dia berkata, engkaulah yang menimbulkan kecelakaan itu. Mari panggil dewa anak buah nabi-nabi Baal. Isabel pelihara 450 nabi-nabi Baal yang disuruh mengajar kepada Israel. Sekarang dikumpulkan oleh Elia di Gunung Karmel. Kita akan berdoa kepada Tuhan Allah. Allah mana yang menjawab doa kita? Apakah Baal ataukah Tuhan? Kata Ahab, baik. Lalu dia mengkerahkan semua orang-orang Israel berkumpul di lapangan Gunung Karmel itu. Ribuan orang datang, saudara. Lalu Elia menyuruh kelompok Baal ini membangun mezbah, menyembelih lembu, dan taruh kayu-kayu bakar di situ. Disuruh berdoa kepada Baal, supaya Baal itu memberikan api dari langit untuk membakar korban persembahan mereka. Lalu ada upacara dari kelompok Baal itu, saudara. Nabi-nabi yang 450 itu berbaris mengelilingi mezbah itu. Lalu dengan upacara mereka berseru-seru kepada Baal, minta supaya Baal menurunkan api dan membakar persembahan mereka.
Ternyata dari pagi sampai tengah hari tidak ada jawaban apapun. Tidak ada jawaban dari Baal. Memang Baal itu tidak punya kuasa apa-apa. Lalu Elia berseru, mengejek, jangan-jangan Baal lagi bepergian, atau dia tidur, atau dia sibuk. Ayo teriak lagi lebih sungguh-sungguh. Lalu 450 orang ini menoreh-noreh dengan pedang, menyiksa tubuhnya, supaya dibelas kasihani oleh Baal. Mereka berteriak-teriak, Baal, Baal, kirimkan api dari langit, bakarlah itu mezbah. Enggak ada jawaban apapun, saudara. Lalu mereka lagi menoreh-noreh tubuhnya sampai berdarah-darah. Tidak ada jawaban apapun sampai petang hari. Mereka lelah, capek, berhenti. Kata Elia, sekarang giliran aku. Lalu dia membangun mezbah dari batu, 12 batu, 12 suku Israel. Dia pasang kayu-kayu dan sebagainya. Baik, sirami dengan air yang sebanyak-banyaknya sampai banjir di sekitarnya. Mereka lakukan hal itu. Sekarang Elia menengadah ke langit kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, permuliakan namamu, nyatakan kuasamu, supaya bangsa ini bertobat kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, jawablah doaku ini. Gak lama lagi, duar, api turun membakar korban persembahan itu. Semua orang-orang Israel yang ada menyaksikan itu semua sujud menyembah dan berkata, Tuhan itulah Allah, Tuhan itulah Allah. Semua menyembah sampai mereka kagum dengan Tuhan Allahnya Elia. Lalu Elia berkata, tangkap itu nabi-nabi Baal yang menyesatkan. Ditangkap dan dibawa ke tepi sungai Kison, di situ dibantai. 450 nabi Baal dibunuh sekaligus, sebab mereka itu menyesatkan bangsa Israel. Di sini kita melihat bahwa Allah yang Maha Kuasa itu membela umatnya. Kata Elia, aku seorang diri, tetapi kamu ini ada 450 nabi-nabi Baal. Tapi Allah memihak kepada Elia. Ternyata Elia tidak sendirian. Pasukan dari surga itu jumlahnya begitu banyak adanya. Saudara, hari itu bangsa Israel bertobat kembali kepada Tuhan. Mereka menanggalkan iman dari Baal itu, tidak lagi menyembah Baal. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Hari itu juga, setelah 3,5 tahun tidak ada turun hujan, Allah mencurahkan hujan yang lebat, sehingga tanah itu menjadi subur kembali, perekonomian normal kembali, berkat pertobatan mereka itu. Saudara-saudara kekasih, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah saudara dan saya. Dan Allah ini telah mengutus Yesus Kristus turun ke dunia, menanggung derita untuk apa? Menebus dosa-dosa kita sekalian. Allah yang saudara sembah, yang kita hormati, adalah Allah yang maha ajaib,
Allah yang maha besar, Allah yang tidak terkalahkan. Kuasa apapun dikalahkan oleh Tuhan. Karena itu mari saudara, kembali seperti bangsa Israel bertobat kepada Tuhan, kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau saudara pun memperbaharui iman kepada Tuhan, memperbaharui kesetiaan saudara kepada Tuhan, memperbaharui pelayanan saudara kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang engkau sembah bukan Tuhan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus adanya. Saudara kekasih, pandemi COVID ini memang menakutkan. Di mana-mana terjadi kematian. Dokter katanya ada 200 dokter yang meninggal akibat COVID. Kita dibuatnya menjadi takut. Takut ini, takut itu. Tapi hari ini saya katakan kepada saudara, jangan takut pandemi. Allah beserta saudara semua. Ada amin? Allah beserta saudara. Pemazmur mengatakan, jikalau aku berjalan di lembah kekelaman, lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Di tengah-tengah pandemi, saudara tidak perlu takut dan khawatir. Tuhan beserta saudara, melindungi saudara, menjaga saudara, memelihara saudara, memberikan engkau tubuh yang sehat walafiat. Asal kita jangan mencobai Tuhan Allah. Oh, nggak perlu pakai masker, dengan iman Tuhan beserta kita. Salah. Saudara harus taat kepada aturan pemerintah. Masyarakat harus taat. Menurut catatan saudara, hanya hampir 30% masyarakat Indonesia yang taat terhadap aturan pemerintah. Yang mau pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu hanya 26% katanya. Selebihnya banyak yang tidak taat. Mereka itu buka tidak pakai masker, tidak cuci tangan, berkerumunan dan sebagainya. Maka angka kematian itu bertambah. Tapi orang Kristen harus taat kepada pemerintah, ya. Kita disuruh pakai masker, ya kita pakai masker. Cuci tangan, ya kita harus cuci tangan. Jangan berkerumun, kita nggak usah berkerumun. Tuhan pasti melindungi saudara, menjaga saudara. Di dalam kitab Keluaran dikatakan, Aku, yaitu Allah, tidak akan menimpakan penyakit apapun, sebab Aku ini penyembuh, Yehova Rafa adanya. Jadi, saudara, terlalu takut tidak boleh. Tuhan beserta saudara, sungguh Tuhan menyertai saudara, ya. Tapi jangan mencobai Tuhan Allah. Kita tetap hati-hati dalam pergaulan zaman sekarang ini. Jangan sampai kita tertular penyakit asal kita ini jaga jarak dan sebagainya. Tuhan memberkati saudara. Apa yang menjadi problem dalam hidup saudara, krisis ekonomi mungkin, jangan takut. Tuhan mau pelihara saudara. Perempuan Zarfat itu jatuh melarat, miskin, bangkrut, tetapi ketika bertemu dengan Elia, dia taat kepada perintah Tuhan, dan Tuhan pelihara janda ini. Tuhan pelihara Elia di tengah-tengah krisis ekonomi. Jangan takut tentang
ekonomi saudara. Adakah saudara sekarang ini dilanda oleh krisis ekonomi? Tuhan tidak akan membiarkan engkau mati kelaparan. Tuhan mau memberkati saudara, sungguh. Kata Tuhan Yesus, burung di udara saja diperhatikan oleh Bapa-Ku di surga. Diberi makan, minum tiap hari. Apalagi engkau, apalagi saudara yang tiap minggu dengan susah payah mempersiapkan semua-muanya datang ke gereja dan berbakti kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara, sungguh. Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan pasti memberkati saudara. Dia menjaga hidup saudara adanya. Tuhan menolong saudara semuanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami telah menyampaikan berita tentang kuasa Allah yang maha ajaib melalui pelayanan Nabi Elia Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa-Mu memberikan api membakar mezbah itu di tengah-tengah bangsa Israel itu. Bangsa Israel bertobat karena melihat mujizat, dan akhirnya Tuhan menurunkan hujan yang lebat membasahi tanah Israel. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang maha besar, pengasih dan penyayang. Jikalau ada di antara anak-anak-Mu yang hidup dalam ketakutan hari ini Tuhan, besertalah keluarga mereka, besertalah anak-anak-Mu semuanya. Kami mohon Tuhan memberkati anak-anak-Mu, supaya yang sakit disembuhkan, mereka yang krisis ekonomi, Tuhan memberkati mereka adanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, ingin saya memberikan penjelasan. Persembahan di gereja itu bukan sumbangan korban Gunung Merapi, bukan saudara, atau pemberian uang kepada pengamen, bukan. Saya bacakan ayat dari firman Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Air buah anggurnya itu memang bisnis orang Yahudi itu anggur, ya. Jadi ini menggambarkan perekonomian. Memberikan persembahan di gereja Tuhan itu bukan memberi uang kepada pengamen, bukan. Menghormati Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Jadi kita memberikan persembahan kepada Tuhan di gereja ini memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kita memberikan persembahan. Jadi motivasi kita adalah memuliakan Tuhan. Kalau kita benar dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan memberkati saudara dengan limpah. Bukan dengan sedikit-sedikit, tapi dengan limpah. Inilah janji Tuhan adanya. Maka itu saudara kekasih, berilah dengan hati yang penuh hormat kepada Tuhan. Ya. Allah berkata kepada Musa,
Biarlah bangsa Israel menghadap aku, berbakti kepadaku, jangan dengan tangan kosong, tetapi membawa harta, sedikit harta, mempersembahkan kepada Tuhan. Hari ini saudara diberi kesempatan memuliakan Tuhan dengan hartamu, dengan uangmu, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk berdoa dan mempersiapkan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Kita berdoa lebih dulu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Pada hari ini mereka akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan sebagai rasa memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dengan harta kami, dengan uang kami. Terima kasih ya Bapa. Terimalah kiranya persembahan dari anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, hari ini jemaat-Mu setelah mendengarkan firman Tuhan dengan serempak menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta benda mereka, dengan uang mereka, dan kami percaya Tuhan, sucikan semua persembahan ini, jadikan berkat untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami berdoa, ya Bapa, berkati mereka semua dengan limpah sesuai janji-Mu ya Tuhan. Amin. Bapa, kami turut berduka cita berkenaan dengan musibah yang menimpa pesawat Sriwijaya, di mana ada 62 penumpang yang tewas karena kecelakaan itu. Bapa, kami berdoa, beri penghiburan dan kekuatan kepada keluarga mereka yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan menolong semuanya. Haleluya, haleluya. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap warga jemaat di tempat ini. Tuhan lindungi mereka semua, berkati mereka dengan rezeki yang cukup setiap hari ya Tuhan. Amin. Lindungi dari segala jenis penyakit, terutama virus corona Tuhan. Engkau jauhkan semuanya. Dan Tuhan, pelihara setiap rumah tangga dari anak-anak-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami, pemerintah kami, di mana Presiden kami telah berjuang untuk rakyat Indonesia, mengatasi perekonomian, juga mengatasi kesehatan. Kiranya Tuhan, vaksinasi yang telah disediakan itu berguna bagi semua rakyat Indonesia. Nama-Mu dipermuliakan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali. Sama-sama katakan Amin. Terima